Kak Vero. Saya akan mencoba menjelaskan tentang akuntansi mengenai jurnal umum perusahaan dagang. Sebelum ke jurnal umum, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk nama-nama akunnya, biar lebih mudah nanti ketika masuk ke bagian jurnal umum. Oke, ini daftar nama akun untuk perusahaan jasa ya. Untuk harta itu biasanya yang dipelajari itu harta lancar dan tetap. Namun sebenarnya harta itu ada 5 jenis. Ada yang lancar, tetap, investasi jangka panjang, harta tidak berwujud, dan harta lain-lain. Namun biasanya yang dibahas lebih sering ke harta lancar dan harta tetap saja. Saya bahas sesuai yang tertulis ya. Untuk harta lancar itu isinya ada kas, piutang wesel jika menandatangani surat perjanjian atau surat wesel, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, semua yang jenisnya dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan lain sebagainya. Itu kita masukkan dalam kategori harta lancar. Berikut juga dengan perlengkapan. Perlengkapan ini yang bisa habis pakai ya, bahan habis pakai seperti pena, pensil, penghapus, spidol, kertas, itu termasuk dalam perlengkapan. Nah, untuk harta tetap ini biasanya yang tidak bisa habis pakai seperti peralatan kantor, komputer, meja, kursi, peralatan toko seperti peralatan itu seperti kayak obeng, itu juga termasuk jenis peralatannya. Mesin di sini mungkin mesin-mesin pabrik itu yang berukuran besar. Gedung, kendaraan, ini dimasukkan di dalamnya motor, mobil, truk, semuanya digabung di dalam kendaraan. Dan akumulasi penyusutan. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu untuk peralatan toko, peralatan kantor, mesin, gedung, kendaraan itu biasanya mengalami penyusutan akibat penggunaan atau waktu. Nah, sedangkan untuk harta tetap itu juga ada tanah, namun tanah cenderung tidak mengalami penyusutan kecuali mungkin ada bencana alam. Selebihnya tanah jarang sekali dicatat dalam akumulasi penyusutan. Nomor akun berikutnya itu kode 2 untuk utang. Utang juga terbagi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Beda jangka pendek dan jangka panjang ini, jangka pendek ini biasanya utang yang kurang dari 1 tahun. Jangka panjang ini yang lebih dari 1 tahun. Jadi utang usaha, utang wesel, tadi kalau di harta itu ada dibayar di muka, kalau di hutang ini ada diterima di muka. Nah, dan hutang-hutang lainnya ya masih banyak lagi, tapi tidak saya tulis satu-satu. Yang pasti jika short term dia kurang dari 1 tahun, maka dia termasuk yang jangka pendek. Untuk yang jangka panjang itu ada hutang hipotek dan obligasi. Nah, untuk kode 3 itu modal. Modal ini biasanya dipakai hanya modal dan prive saja ya. Modal ini ialah modal perusahaan, prive ini pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Nah, berikutnya yang kode 4 ini ada pendapatan. Pendapatan juga dibagi 2, ada pendapatan operasional dan non operasional. Operasional ini kegiatan utama yang dilakukan perusahaan apabila perusahaannya itu perusahaan jasa yang memberikan perbaikan mobil seperti bengkel, maka menservis mobil itu termasuk pendapatan jasa. Nah, pendapatan di luar usahanya itu apa? Seperti pendapatan bunga atau pendapatan sewa. Jika dia menabung di bank, pendapatan sewa itu seperti kalau dia memiliki rumah di luar dari kegiatan bengkel dia yang disewakan kepada pihak lain, itu bisa disebut sebagai pendapatan di luar usaha. Nah, untuk beban juga sama, yang kelima itu beban. Beban juga sama, ada operasional dan non operasional. Operasional itu beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usahanya seperti mengiklankan usahanya, membayar gaji karyawannya, mengasuransikan usahanya, penyusutan dari peralatan yang sudah dia gunakan, membayar sewa atas tempat usahanya, membayar listrik, air dan telepon, membayar perlengkapan, membayar penggunaan atas perlengkapannya. Nah, beban di luar usaha itu ada beban bunga, beban pajak, beban lain-lain atau rupa-rupa. Nah, sebelum ke jurnal umum,
jurnal umum dalam pencatatannya itu ada debit dan kredit ya. Nanti saya tuliskan. Jadi harus dihafal tadi kode 1 itu untuk harta, kode 2 itu tadi untuk utang, kode 3 itu tadi untuk modal, kode 4 itu tadi untuk pendapatan, kode 5 itu tadi untuk beban. Harta ini nomor 1 dan nomor 5 ini itu jika mengalami penambahan dia berada di sisi debit. Dan untuk utang modal pendapatan jika mengalami penambahan dia berada di sisi kredit. Namun ada pengecualian khusus di dalam harta tadi, ada akumulasi penyusutan harta tetap. Maka akumulasi ini dia jika bertambah dia di kredit. Untuk modal tadi juga ada prive ini juga pengecualian khusus, dia nanti letaknya kalau bertambah dia di debit. Biar mudah dihafal maka kita boleh buat catatan sedikit. Kode 1, 5 dan prive itu nanti jika mengalami penambahan dia letaknya di debit. Kode 2, 3, 4 pengecualian untuk akumulasi penyusutan dia kalau bertambah letaknya di kredit. Oke, jika sudah mengetahui letak debit dan kreditnya, maka kita bisa coba contoh soalnya. Contoh itu tanggal 5 Januari dibeli peralatan secara kredit. Nah, jika kita membeli peralatan secara kredit, itu berarti kita belum mengeluarkan kas. Jika kita belum mengeluarkan kas, berarti kita memiliki hutang. Hutang kita bertambah, sedangkan peralatan yang kita beli, itu peralatan kita jadi bertambah juga. Nah, kalau kita lihat lagi di pencatatan tadi, kalau harta itu kan di debit ya. Tadi itu untuk peralatan itu dia berada di bagian harta. Nah, harta itu posisinya bertambah di debit ya. Bertambah di debit. Maka untuk secara kredit, maka dia mengalami penambahan utang. Utang itu tadi bertambahnya di kredit. Maka pencatatannya peralatan di debit, sebesar 2.000. Kemudian untuk kreditnya itu tadi kita utang ya. Penulisan utang biasanya atau bagian kredit itu agak ke dalam penulisannya untuk membedakan letak debit dan kredit. Utangnya utang usaha ya. Utang itu bertambahnya di sisi sebelah kredit ya. Utang usaha besar 4.000. Oke, kita lanjutkan lagi satu nomor. Nomor 8 itu membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 dan membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun secara tunai. Jadi semua kegiatan ini kita bayar dengan menggunakan uang tunai, maka kasnya mengalami pengurangan. Bukan pengurangan untuk satu transaksi tapi ada dua, yaitu membayar gaji dan membayar asuransi, maka kasnya mengalami pengeluaran uang sebanyak 2.700.000. Karena kasnya berkurang berarti kasnya diletakkan di kredit nanti. Untuk di debit, membayar gaji itu nanti digolongkan ke dalam beban gaji ya yang ini.
Beban itu tadi angka 5, 1 dan 5 tadi kita letakkan di sisi debit jika mengalami penambahan. Untuk pembayaran asuransi 1 tahun karena dia mempunyai jangka waktu, maka kita nanti catat sebagai asuransi dibayar di muka. Tergolong di dalam harta karena baru melakukan pembayaran, maka asuransinya belum mengalami pengurangan tetapi penambahan, maka letaknya di sisi debit. Nah, kita tulis dahulu yang debit, maka kita tulis dulu untuk pembayaran gaji tadi sebagai beban gaji. Pembayaran asuransinya kita catat sebagai asuransi dibayar di muka. Angkanya kita letakkan di sisi sebelah debit semua ya, 1.500.000 dan 1.200.000. Maka nanti untuk sisi yang kredit karena semuanya dibayar dengan tunai, berarti kas ada mengalami pengurangan. Kas berkurang itu kita letakkan di sisi sebelah kredit dengan total jumlah yang dikeluarkan 2.007.000. Jadi tadi kasnya itu jumlahnya 2.700 ya. Oke, itu tadi pembahasan saya di jurnal umum perusahaan jasa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.